Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mei Julianti dengan NIM 201230029. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ridwan SPSI, MPSI Psikolog. Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan di sekolah, yaitu pendidikan anak keterbelakangan mental, anak berbakat, anak di daerah terpencil, dan anak dari keluarga miskin. Nah, apa sih yang dimaksud dengan anak terbelakang mental atau tunagrahita? Tunagrahita berasal dari bahasa Jawa yang dimana kata tuno artinya rugi, sedangkan kata grahita artinya kurang daya pikir. Jadi dapat disimpulkan bahwa tunagrahita adalah keterbatasan khusus dalam hal perubahan mental seorang anak, di mana mereka memiliki IQ atau tingkat kecerdasan yang lebih rendah dari anak-anak normal pada umumnya. Selanjutnya, penyebab anak tunagrahita. Secara umum, penyebab terjadinya gangguan intelektual berdasarkan waktu yang menyebabkan terjadinya gangguan ada 3, yaitu saat prakelahiran atau prenatal seperti kelainan kromosom. Kemudian ada prenatal atau pada saat proses kelahiran. Contohnya, jika posisi janin tidak berada di uterus atau jalan keluar, maka kerusakan otak dapat terjadi pada saat proses kelahiran. Dan yang ketiga itu ada postnatal atau setelah kelahiran. Nah, ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu ada penyebab biologikal, trauma cedera otak karena pukulan pada otak, kecelakaan, dan lain sebagainya. Kemudian ada penyebab psikososial. Anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan beresiko tinggi mengalami gangguan mental. Hal ini umumnya disebabkan karena kekerasan, pengabaian, kurang stimulasi dari orang tua dan lingkungan. Kemudian ada ciri-ciri anak tunagrahita. Pertama, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan usianya. Kedua, kelopak matanya tebal sehingga mata terlihat tipis. Yang ketiga, perkembangan bicara atau bahasanya terhambat. Kendala anak tunagrahita. Secara fisik, anak tunagrahita bisa jadi tidak mengalami hambatan, namun pada umumnya mengalami kelemahan dalam berhitung, bahasa, ingatan, dan kurang dapat mengontrol lingkungan dan kesulitan-kesulitan secara umum. Kemudian ada pendekatan pembelajaran pada anak tunagrahita. Pertama, ada pendekatan psikososial. Pendekatan yang dipilih harus mengakomodasikan berbagai segi yang terkait dengan karakteristik, kendala, dan potensi-potensi yang memungkinkan dimunculkan pada anak retardasi mental tersebut. Kemudian ada pendekatan intervensi fisik. Pendekatan pembelajaran melalui intervensi fisik dalam pendidikan sangat diperlukan, karena umumnya anak retardasi mental memiliki masalah dalam hal gross dan fine motor. Anak juga mengalami hambatan dalam sistem syaraf sehingga sulit mencapai sekuensi gerak sebagaimana yang seharusnya dialami oleh anak lain. Kemudian ada pendekatan perilaku kognitif. Pendekatan perilaku kognitif dilakukan dengan cara memodifikasi perilaku agar memperoleh perubahan intelektual atau sosial siswa. Melalui latihan-latihan yang sistematis, siswa dipacu agar terlibat dalam kegiatan. Selanjutnya kita akan membahas anak berbakat. Anak berbakat atau gifted diartikan sebagai anak yang memiliki IQ yang sangat tinggi. Anak berbakat adalah mereka yang oleh orang-orang profesional diidentifikasi sebagai anak yang mampu mencapai prestasi tinggi karena mempunyai kemampuan-kemampuan yang unggul. Perkembangan fisik anak berbakat cenderung lebih kuat, lebih besar, dan lebih sehat dari anak-anak normal. Kemudian ada faktor-faktor yang membentuk anak berbakat. Pertama, faktor genetik. Anak-anak dengan keberbakatan khusus adalah anak-anak yang memiliki potensi unggul dan potensi ini dapat disebabkan oleh faktor keturunan. Kemudian ada faktor lingkungan yang terdiri dari sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan orang tua, pola asuh orang tua, dukungan orang tua atau keluarga, dan aspirasi dan persepsi orang tua terhadap keberbakatan anak. Kemudian ada permasalahan anak berbakat. Salah satu permasalahan anak berbakat yaitu kemampuan kreatif dan minat untuk melakukan hal-hal baru bisa menyebabkan mereka tidak menyukai atau lekas bosan terhadap tugas-tugas rutin. Prinsip penyelenggaraan pendidikan anak berbakat. Pertama, penerapan kurikulum berdiferensiasi.
Kurikulum berdiferensiasi mengacu pada peningkatan kehidupan mental anak berbakat melalui berbagai program yang akan menumbuhkan kreativitasnya serta mencakup berbagai pengalaman belajar intelektual pada tingkat tinggi. Kedua, penciptaan lingkungan yang kondusif. Penyelenggaraan pendidikan anak berbakat perlu didukung oleh penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi dan memberikan peluang-peluang bagi anak dalam mengembangkan potensinya. Yang ketiga, penempatan guru yang kualifikasi. Salah satu faktor yang sangat berarti bagi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan anak berbakat adalah guru. Guru yang dipandang cocok bagi pendidikan anak berbakat adalah yang memiliki karakteristik yaitu memiliki kemampuan berpikir logis, rasional, dan produktif, memiliki keterampilan dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran, dan lain-lain. Tantangan pendidikan anak di daerah terpencil. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan di daerah terpencil adalah rendahnya tingkat pendaftaran dan pembatasan akses terhadap pendidikan. Guru yang ditempatkan di daerah terpencil seringkali memiliki kualifikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan rekan mereka di daerah perkotaan. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya juga menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Upaya pendidikan di daerah terpencil. Pertama, infrastruktur pendidikan yang berkualitas. Seperti yang kita ketahui saat ini, masih banyak sekolah di pelosok yang belum memiliki infrastruktur yang boleh dikatakan layak. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah agar memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Dengan adanya kenyamanan dan keamanan, maka proses pembelajaran akan terus berjalan dengan baik. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menyediakan pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi guru di daerah terpencil untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian mereka. Mendorong partisipasi guru dalam program pertukaran pengalaman dan praktek baik antar sekolah. 3. Pengembangan kurikulum yang relevan. Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan memasukkan unsur kearifan lokal agar relevan dengan konteks masyarakat setempat. Mendorong penggunaan metode pengajaran inovatif dan memanfaatkan teknologi sesuai dengan kondisi daerah. Selanjutnya, pendidikan anak dari keluarga miskin. Pertama, pengertian kemiskinan. Kemiskinan dalam beragam definisinya menggambarkan kondisi ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah muncul sebagai akibat dari sumber daya yang langka dan perkembangan teknologi yang rendah. Sementara itu, kemiskinan buatan terjadi karena struktur sosial yang tidak merata, sehingga anggota masyarakat tidak memiliki akses yang setara terhadap sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas. Selain itu, kemiskinan juga bisa disebabkan oleh perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kemudian, dampak kemiskinan bagi pendidikan anak. Keluarga dengan pendapatan rendah seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya. Kehidupan anak-anak ini terdampak oleh kemiskinan orang tuanya, hingga hak-haknya dilanggar. Karena alasan keuangan, anak-anak yang seharusnya memiliki masa kecil yang bahagia dan pendidikan terpaksa berkompromi. Mereka terpaksa putus sekolah agar bisa bekerja demi memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Kemudian yang terakhir ada upaya pemerintah di bidang pendidikan. Pertama, beasiswa penuh bagi siswa miskin. Semua aspek biaya pendidikan yang selama ini ditagihkan ke siswa ditanggung negara, sehingga siswa fokus belajar saja. Kedua, gerakan orang tua asuh. Keluarga mampu di sekolah tertentu memberikan beasiswa kepada siswa miskin yang ada di sekolah yang sama. Melalui sekolah dan komite sekolah dijaring para orang tua siswa yang mampu dan bersedia membiayai berapa siswa sesuai kemampuannya. Ketiga, percepat penyelesaian program sertifikasi guru. Masalah kesejahteraan guru adalah rendahnya gaji guru swasta dan honorer. Kesejahteraan langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kompetensi, motivasi, dan kepribadian guru dalam menjalankan tugasnya di kelas dan di sekolah.